Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Fitriani, NIM 1810 210010 dari kelas PBA A6. Sebelumnya yang terhormat Pak Muhammad Ivan Alfian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab. Ya, sebelumnya saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Pak dosen mengenai tugas UAS. Yang pertama, pengertian dari penilaian, pengukuran, dan tes. Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Dan pengukuran merupakan penentuan besaran atau dimensi kapasitas terhadap suatu standar yang ditentukan. Maksudnya di sini pengukuran itu mengukur dari kemampuan siswa mengenai standar dari sekolah yang sudah ditentukan. Dan tes merupakan pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan nilai dari suatu hal. Selanjutnya nomor 2, persamaan pendekatan pragmatik dan pendekatan komunikatif dalam tes bahasa. Persamaannya, keduanya ini menekankan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dengan bahasa dalam situasi tertentu. Penilaian kemampuan peserta didik ini lebih ditekankan pada kemampuan menghasilkan atau memahami informasi, bukan hanya semata-mata untuk ketetapan bahasa yang digunakan. Dan perbedaannya, pendekatan pragmatik ini lebih ditekankan pada kemampuan untuk memahami teks atau wacana tidak hanya dalam konteks linguistik, melainkan juga dalam konteks kemampuan pemahaman unsur-unsur ekstralinguistik. Dan pendekatan komunikatif ini sendiri juga tidak hanya menekankan pada konteks ekstralinguistik, tapi juga mencakup lebih luas dan lengkap karena bertitik tolak dari komunikasi sebagai fungsi utama dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya nomor yang ketiga, penjelasan dari tes acuan norma atau PAN. Ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui posisi kemampuan seseorang dibandingkan dengan temannya di kelas tersebut. Acuan norma ini juga biasanya digunakan pada ujian untuk seleksi karena sesuai dengan tujuan untuk membedakan kemampuan seseorang untuk mengetahui dari hasil belajar. Dan tes acuan kriteria atau PAK merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dibandingkan dengan kriteria yang sudah dibuat terlebih dahulu. Tes ini biasanya untuk menyeleksi status individual mengenai perilaku peserta didik yang sudah ditetapkan atau yang sudah dirumuskan dengan baik. Ini tes acuan kriteria membahas mengenai dari gambaran kinerja dari peserta ujian. Dan yang nomor keempat, tes standar. Tes standar merupakan tes yang melalui proses standarisasi, yakni proses validasi dan reliability, sehingga tes benar-benar valid dan andal untuk suatu tujuan bagi suatu kelompok tertentu. Dan tes penempatan ini
tes untuk mengukur kemampuan dasar peserta didik yang nantinya itu diarahkan dan dibimbing dan juga ditempatkan pada jurusan yang sudah sesuai pada kemampuan dari peserta didik yang dimilikinya. Dan tes sumatif itu tes untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian dari peserta didik secara menyeluruh terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya. Selanjutnya nomor yang kelima, mengenai unsur aspek kemampuan bicara yang menjadi patokan dalam penilaian. Aspeknya itu meliputi pelafalan, tata bahasa, kosakata, kefasihan, isi pembicaraan, dan pemahaman. Dan nomor yang keenam, titik berat sasaran tes atau tujuan dari tes bicara. Sasarannya itu mengenai kemampuan mengungkapkan pikiran secara lisan dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan penyampaian isi dan juga makna dari pesan tersebut. Tesnya itu bisa berupa mengungkapkan atau menceritakan kembali secara lisan isi wacana tulisan yang sudah didengarkan, dan juga bisa mengungkapkan atau menceritakan secara lisan dari berbagai pengalaman dan lain-lain. Yang nomor 7, tes titik sasaran dari tes menulis itu sasarannya mengenai kemampuan mengungkapkan pikiran secara tertulis. Tesnya itu berupa membuat berbagai jenis paragraf, mengarang cerita dengan topik tertentu, dan juga menulis suatu wacana dengan ejaan yang benar. Selanjutnya nomor yang ke-8, mengenai contoh soal butir tes dari kosakata dan tes bahasa. Saya akan menaruh contoh soalnya di sini. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.